Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Anissa dengan NIM N1C125043 jurusan Ilmu Sejarah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya yang berjudul globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi merupakan salah satu fenomena terpenting yang membentuk dan mengubah wajah kehidupan manusia di abad ke-20 hingga memasuki abad ke-21 ini. Istilah ini sudah sangat akrab terdengar di telinga kita, baik dalam pembicaraan sehari-hari maupun dalam kajian ilmiah. Namun pemahaman mengenai hakikat, proses, serta dampak yang ditimbulkan masih perlu dikaji secara mendalam dan menyeluruh. Secara sederhana, globalisasi dapat didefinisikan sebagai proses perluasan hubungan sosial, ekonomi, budaya maupun politik yang melintasi batas wilayah negara, sehingga menciptakan keterkaitan dan ketergantungan yang semakin erat antar manusia di seluruh penjuru dunia. Menurut Anthony Ginders, seorang sosiolog terkemuka, globalisasi adalah identifikasi hubungan sosial di seluruh dunia, di mana peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang sangat jauh sekalipun dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di tempat lain. Sementara itu, Roland Sloberson memandang globalisasi sebagai proses yang menyempitkan ruang lingkup dunia, di mana kesadaran manusia akan hidup dalam satu kesatuan dunia semakin meningkat. Proses besar ini berjalan dengan sangat pesat dan tidak terelakkan, didorong oleh kemajuan luar biasa dalam bidang teknologi, informasi, komunikasi, serta sarana transportasi yang semakin canggih dan efisien. Dulu, mengirim pesan atau berkomunikasi dengan orang di benua lain memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Namun saat ini, segala sesuatu dapat terjadi dalam hitungan detik. Barang, jasa, modal usaha, gagasan, hingga nilai-nilai budaya bergerak bebas melintasi batas negara seolah jarak dan batas wilayah sudah tidak lagi berarti. Hal ini menjadikan globalisasi sebagai fenomena yang bersifat multidimensi. Artinya, dampaknya merambat ke seluruh aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial budaya, sistem pemerintahan, hingga dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kehadirannya membawa dua sisi sekaligus. Di satu sisi membuka peluang kemajuan yang sangat luas, namun di sisi lain juga menyisakan berbagai tantangan serta permasalahan baru yang cukup kompleks dan menuntut tanggapan yang tepat. Jika kita menyelusuri dampak nyata yang dirasakan dalam kehidupan bermasyarakat, kita dapat melihat adanya perubahan yang sangat mendasar. Dalam bidang ekonomi, terbukanya pasar dunia memungkinkan perluasan jangkauan perdagangan, masuknya investasi dari luar negeri, serta tersedianya berbagai jenis barang dan jasa yang semakin beragam bagi masyarakat. Hal ini tentu mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Namun, dampak negatifnya pun sangat terasa, berupa persaingan yang seringkali tidak seimbang. Perusahaan besar yang memiliki modal kuat cenderung semakin mendominasi pasar.
Sementara itu, usaha kecil dan menengah milik masyarakat lokal seringkali terdesak dan kesulitan untuk bertahan hidup. Akibatnya, kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan kelompok berpenghasilan rendah berpotensi semakin melebar. Dalam aspek sosial dan budaya, pertemuan antar berbagai kebudayaan dunia yang terjadi secara bebas sangat memperkaya wawasan serta pandangan hidup manusia. Sekaligus berperan menumbuhkan sikap saling menghargai keberagaman dan perbedaan. Akan tetapi, arus masuk budaya asing yang datang begitu deras dan terbuka juga membawa ancaman serius berupa lunturnya nilai-nilai luhur, tradisi serta hilangnya identitas jati diri budaya asli suatu bangsa. Hal ini terlihat jelas terutama di kalangan generasi muda yang cenderung lebih mudah menerima hal-hal baru tanpa melakukan penyaringan, sehingga gaya hidup luar seringkali dianggap lebih baik dan ditingkatkan. Sementara nilai-nilai warisan leluhur perlahan dilupakan. Di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, akses terhadap sumber belajar kini terbuka sangat luas berkat kenaikan teknologi. Namun, ketimpangan kemampuan serta perbedaan sarana yang dimiliki membuat tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat tersebut secara merata. Untuk memahami dampak globalisasi dalam struktur masyarakat, sosiologi memberikan kerangka analisis melalui 3 teori utama. Teori struktural fungsional yang dikembangkan Thalson Persson memandang masyarakat layaknya satu kesatuan yang terdiri dari berbagai lembaga, seperti keluarga, pendidikan, dan ekonomi yang saling bekerja sama demi menjaga kestabilan. Dalam pandangan ini, globalisasi berfungsi sebagai kekuatan yang mendorong setiap lembaga memperbarui cara kerjanya agar lebih maju dan selaras dengan standar dunia. Meskipun perubahan yang datang terlalu cepat, terkadang menimbulkan ketegangan atau ketidakseimbangan sementara sebelum membentuknya tatanan baru. Sebaliknya, teori konflik berakar dari pemikiran Karl Marx memberikan pandangan kritis bahwa masyarakat senantiasa diwarnai persaingan kepentingan akibat ketimpangan penguasaan sumber daya. Globalisasi dalam pandangan ini cenderung menguntungkan negara maju dan memiliki modal besar yang memanfaatkan pasar bebas untuk memperkuat kekayaannya, sehingga memperlebar jurang perbedaan antara kelompok kaya dan lemah. Meskipun ketidakadilan ini juga berpotensi memicu kesadaran dan perlawanan demi keadilan. Sementara itu, teori sistem sosial memandang masyarakat sebagai sistem kompleks yang tersusun dari berbagai subsistem yang saling berkaitan erat, di mana perubahan pada suatu bagian pasti akan menimbulkan dampak berantai ke bagian lain. Masuknya pengaruh global mengubah batas antara masyarakat lokal dan dunia, sehingga kemampuan beradaptasi dan mengatur ulang hubungan antar bagian menjadi kunci agar keseimbangan tetap berjalan. Dari ketiga pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun, dampaknya sangat bergantung pada cara kita meresponnya.
Kita tidak boleh menutup diri, namun harus bersikap selektif dan kritis. Didukung kebijakan pemerintah yang melindungi kepentingan rakyat serta pendidikan yang memperkuat kualitas dan karakter, agar manfaat kemajuan dapat dirasakan merata tanpa meluruhkan jati diri bangsa. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're